Disclaimer, video ini bertujuan untuk berbagi ilmu, dakwah, dan edukasi kepada masyarakat. Yang menggunakan buku terjemahan bahasa Yunani ini kan orang-orang Yahudi juga. Iya. Tetapi orang-orang Yahudi yang sedang tinggal atau hidup pada zaman Helenistik Yunani, Ustaz. Ya. Tentu saja yang namanya pengaruh budaya Helenistik itu kan pasti masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan mereka. Nanti ada yang akhirnya mempercayai sistem ketuhanan yang berbeda dengan apa yang mereka ketahui dari Taurat. Bahkan orang-orang Yahudi sendiri kan juga ada yang menjadi filsuf Yunani. Sampai akhirnya pemikiran-pemikiran filsuf ini yang menjadi pengaruh bagi orang-orang Yahudi sendiri untuk membuat ajaran baru dari Yudaisme. Jadi Yudaisme ini sebenarnya pecah, Ustaz. Pecah Ya, Yudaisme. pecah Yudaisme ini artinya apa? Yang satu mempertahankan Taurat, Ya. yang satu mengeluarkan ide baru dengan agama Kristen. Tahun setelah Masehi. Berarti abad keempat. Akhir abad 4. Setelah masa Nabi Isa. Iya. Baru ada itu buku. Iya, baru jadi satu perjanjian lama dan perjanjian baru. Berarti sebelum itu apa pegangan? Terpencar-pencar, terpisah-pisah. Mungkin ini megang satu buku kecil, Ya, begitu. kitab-kitab surat-surat itu terpencar-pencar. Akhirnya abad keempat barulah jadi satu. Akhir abad 4, 397. Hampir 400 tahun setelah Nabi Isa atau Yesus diangkat. Bapak-bapak gereja yang istilahnya begini. Sebenarnya diinisiasi ketika Konsili Nisea tahun 325 Masehi. Konsili Nisea 325. Konsili Konstantin. Konstantin. Itu kan disponsori oleh Kaisar Konstantin. Ya. Yang mana pada waktu itu sebenarnya Kaisar Konstantin ingin mendapatkan satu kelompok yang homogen. Tapi belum terwujud buku ini. Bukunya belum, tapi Ya. sudah mulai dipilih-pilih. Sudah mulai. Dipilih-pilih. Akhirnya ketika Konstantin sukses menyelenggarakan Konsili Nisea 325, pada saat itulah Yesus dianggap mempunyai hakikat yang sama dengan Bapa. Sehingga pada saat itulah baru diresmikan Yesus disebut sebagai Tuhan. 325. 325. Baru Itu belum ada Trinitas, Ustaz. belum. Itu baru Duinitas, kan baru Bapa dan Yesus. Roh Oh. Kudusnya belum. Kita mau telusuri embrionya nih. Ya, itu Bahwa 325 baru hanya dua. iya, masih Yesus dan Bapa. Roh Kudusnya belum dianggap sebagai Tuhan. Oh, belum. Roh Kudusnya baru ditetapkan menjadi Tuhan tahun 381 di Konsili Konstantinopel. Oke. Tahun 381 Masehi barulah itu. Apa urgensi memasukkan Roh Kudus? Boleh dikatakan begini, Ustaz. Sebelum zaman itu sudah banyak orang-orang di kawasan itu, Mediterania, dari mulai Sumeria, Babilonia, Persia, India, Mesir, bahkan Eropa, itu orang-orang yang sudah menyembah Tuhan yang triad gitu. Oh. Atau dewa yang triad. Tiga. Tiga tapi satu tapi tiga.